Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kita kembali berjumpa melalui siaran ini. Saya mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, terlebih lagi ketika kita akan mendengar firman-Nya yang menjadi penuntun kita dalam karya kerja kita di pagi hari ini. Mari sebelum kita berjalan dan melangkah bahkan berkarya, mari kita datang menghadap Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Pagi hari ini kami semua bersyukur atas segala anugerah di pagi yang indah, tubuh yang diberkati Tuhan. Sebelum kami berkarya, sebelum kami menjalani tugas, kami ingin Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, bahkan juga dengan firman-Mu. Sehingga kami semua dapat memahami, akan mengerti firman Tuhan. Lalu kami juga memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita, meremukkan kepala ular. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kutukan dari Tuhan bahwa ular dan manusia jatuh dalam dosa. Dan kutukan itu yang mengakibatkan permusuhan yang berkepanjangan. Kalau kita baca di dalam ayat 15. Akibat dosa, maka Tuhan pun menjatuhkan kutukan. Dan itulah keadilan Tuhan. Berbicara keadilan Tuhan, Tuhan tidak pandang siapapun dia. Kalau dia berdosa, kalau dia bersalah, Tuhan pun akan menghukumnya. Cerita penciptaan manusia yang semula menjadi gambar dan rupa Allah yang mulia. Kemudian cerita tentang jatuhnya manusia dalam dosa telah memperlihatkan kepada kita semua. Allah yang menciptakan, Allah juga yang bisa mengadili manusia. Dan Allah juga bisa menegakkan keadilan, menghukum setiap ciptaannya yang melakukan kesalahan, melakukan tindakan-tindakan melawan pemberontakan, melawan Allah atau berontak terhadap Allah. Mari kita hayati mengapa Yesus harus hadir menjadi manusia. Mengapa pengampunan dosa harus melalui dengan sebuah kematian. Karena itulah yang harus diungkapkan, bahwa akibat dosa ialah maut. Karena itu Yesus yang tidak berdosa harus mati supaya dosa itu ditebus, supaya kematian itu dihancurkan, kuasa maut itu dihancurkan, sehingga pengampunan dosa benar-benar mengantar manusia kepada kehidupan yang kekal. Kematian tidak lagi menjadi akhir dalam hidup manusia. Sekalipun kutukan itu jatuh kepada manusia dan manusia itu pun harus menghadapi kematian akibat dosa. Karena itu Tuhan mengembalikan, karena cinta kasih-Nya. Dalam Injil Yohanes mengatakan dalam pasalnya yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita berbuat dosa lagi. Karena Kristus mati untuk menebus dosa kita. Kematian atau pengampunan atau keselamatan itu harus dengan penebusan, harus dengan kematian. Supaya kuasa yang paling terakhir dikalahkan adalah kuasa maut. Supaya saudara dan saya akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak lagi menghadapi kematian kekal, karena sudah diubah. Gambar dan rupa Allah yang rusak akibat dosa telah dibersihkan dan dipulihkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Selamat berkarya dan teruslah berbuat yang baik, supaya gambar dan rupa Allah yang mulia tetap menjadi gambar dan rupa Allah yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami di pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu
sektor pelayanan 2 yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Ibu Niti Ermando Boru Samusir, Ibu Lumin Tulistiati, Pendeta Emeritus Metan Vanuan, dan Ibu Hosana Laibois dalam proses kemoterapinya. Tuhan selalu menjamah dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati Saudara Pascal Yeriko Basaur, Tiuran Borusiaan, Aditya, Bapak Aditya Widarmanto, dan Ibu Adriana Pujastuti. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga sektor pelayanan 2, keluarga Ibu Salim Latuperisa dan keluarga Ibu Teresia Sainem. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor Jemaat Sejahtera. Tuhan berkati pribadi demi pribadi, koster, keamanan, Satgas Covid. Tuhan berkati semuanya. Demikian juga dengan keluarga mereka. Vikaris Rocky dalam menjalankan vikariatnya, Tuhan selalu memberi dia kesehatan dan diberkati pelayanannya. Kami mau berdoa juga di hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan berkati para pelayan firman dan sakramen di dalam mereka menjalankan panggilan dan pengutusan mereka di setiap jemaat-jemaat yang Tuhan tempatkan. Engkau berkati baik pribadi maupun keluarga. Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan, Tuhan berikan mereka hikmat, berkati seluruh kehidupan pelayanan mereka, keluarga, bahkan juga karya kerja mereka. Kami berdoa juga dengan BP Mupel. Tuhan berkati BP Mupel Jakarta Selatan dengan segala unsur yang di dalamnya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.